Halo, balik lagi di Aditya Sting. Kali ini saya akan berikan tutorial gimana caranya kita membuat model GWR Geographically Weighted Regression di GWR 4. Nah, sebelumnya saya udah nyiapin datanya. Di sini ada variabel y-nya, ABH ya. Terus kemudian ada variabel x. Terus disiapkan juga ini koordinat dari centroidnya. Koordinatnya. Nah, kalau kawan-kawan belum bisa bikin koordinatnya ini, bisa ditonton di tutorial saya yang sebelumnya, yaitu persiapan sebelum melakukan analisis GWR. Nanti linknya ada di deskripsi. Nah, di tutorial tersebut juga saya udah jelasin bahwa biasanya kalau kita akan melakukan analisis spasial itu harus melihat adanya dependensi spasial antar wilayah. Nah, di video tersebut juga saya menjelaskan cara melakukan uji dependensi spasial, terus juga yang harus dipastikan adalah bahwa datanya itu ketika diregresikan mengalami heterogenitas atau heteroskedastisitas ya. Jadi harus heteroskedastisitas dulu baru bisa analisis GWR. Kalau masih homoskedastisitas nggak perlu model GWR, bisa pakai model yang global ya. Nah, tutorial lengkapnya ada di deskripsi. Ini datanya udah jadi, langsung kita buka GWR 4. Pertama di sini kita browse dulu, kita buka datanya. Kawan-kawan naruh di mana? Kalau saya naruhnya di sini ya, Papua GWR. Kemudian dia ini kalau di open nggak mau karena kondisinya filenya terbuka ya. Jadi ini harus kita tutup dulu, baru kita open. Nah, kalau udah terbaca di sini, artinya dia udah bisa dipakai. Terus bisa di view data. Nah, ketika view data ini, kawan-kawan pastikan bahwa angkanya ini numerik semua. Ciri-cirinya kalau ini numerik, dia nggak pakai petik ya. Kalau teks, dia akan dipetik kalau dianggap sebagai teks gitu. Intinya, pokoknya ini jangan sampai ada tanda petiknya di sini. Karena nanti ketika dianalisis error dia, ada warning error gitu. Jadi ini harus tanpa tanda petik di angkanya ini. Kalau kawan-kawan ternyata pas dibuka angkanya masih ada petiknya, itu diubah aja di sininya. Diubah aja di datanya ini, di blok, kemudian ini general ininya diganti number. Gitu ya. Kalau ini saya udah walaupun general tapi nggak dibaca sebagai teks, nggak ada petiknya di sini. Jadi nggak masalah. Nggak usah saya bikin number ya. Ketika udah terbuka, udah bisa dibaca, kita next ke modelnya. Ini masukin ID wilayahnya. Sini saya pakai ID kabupaten. Koordinat longitude atau X ini masukin. Koordinat Y-nya masukin. Kemudian ininya pilih yang spherical. Ini ya. Kalau yang projected itu artinya kan kawan menggunakan ininya udah diproyeksi ya. Dalam ukuran meter gitu atau kilometer udah diproyeksi. Bisa pakai pilihan yang ini. Karena saya menggunakan koordinat WGS 84, maka saya memilih yang spherical ya. Kemudian modelnya pilih yang Gaussian. Untuk data-data misalnya data presentase gitu ya. Kalau data-data hitungan ini bisa pakai yang Poisson. Untuk data jumlah misalnya jumlah TBC, jumlah kejadian tertentu, jumlah kecelakaan gitu pakai yang Poisson ya. Terus kemudian kalau datanya biner bisa pakai logistik. Kemudian di option ini tentang yang geographically variability test. Ini untuk mengecek apakah variabel tersebut layak digunakan secara lokal gitu ya. Pilih ini. Kemudian standardization of independent variable. Ini kalau kawan-kawan mau melakukan standarisasi untuk variabel independennya. Kalau saya karena ininya persentase semua jadi nggak usah. Cukup yang ini aja, apakah bisa layak digunakan model lokal gitu ya variabelnya. Kemudian ini dependent variable dimasukin aja, independent variabelnya. Nah, ini lokal, nah ini globalnya. Kalau mau mix, ada yang dianalisis secara lokal dan global, tinggal ditaruh aja di global sini. Misalnya ketika saya sebenarnya udah ngerun ya, nah ketika APBD ini di run, maka dia variability testnya nggak signifikan, berarti dia bisa dimasukkan di variabel yang dianalisis secara global gitu ya. Karena ini nggak bervariasi secara lokal, maka saya nggak pilih yang APBD ini, saya keluarkan, saya masukin ini,
miskin sama rasio murid dan guru. Kemudian next. Di sini kernel type-nya ini saya menggunakan yang fixed Gaussian karena kalau di Papua, ini kan saya analisisnya Papua ya. Bisa dilihat di sini. Nah, jaraknya ini nggak terlalu signifikan ya. Misalnya kalau seluruh Indonesia bisa pakai yang adaptif. Karena kayak misal lompat pulau kan jauh tuh. Nah, ini kan masih dalam satu pulau. Jadi jaraknya dekat-dekat. Saya menggunakan yang fix. Antara ini apa ini? Nanti kita bandingkan. Misalnya saya pakai fix Gaussian dulu. Kemudian outputnya ini tinggal dikasih nama. Oh ya, ini bandwidth selectionnya saya pakai yang golden section search, artinya dia milih otomatis ya, yang terbaik dilihat dari CV. Saya pakai ukurannya pakai CV, dipilih yang terbaik kernelnya. Untuk rumus penghitungan ini fix atau fix Gaussian atau B-square ini bisa dilihat di GWR manual ya. Nah, bisa dibaca di sini. Ada di sini. Nah, ini ya. Tinggal dipelajari di sininya. Cara ngitungnya kalau mau dipelajari. Kita next ke outputnya. Kita tinggal ngasih nama. Misalnya saya menggunakan nama ini ya, fix Gaussian. Save, replace. Kemudian kita execute. Nah, ketika di execute, kita baca outputnya ya. Ini saya udah nyiapin cara pembacaan outputnya. Sejajarkan dengan GWR-nya. Nah, ini biasanya yang atas dia menunjukkan ini model global ya. Ini model RLB yang biasa, Global Regression Result. Ini RLB biasa ya. Ini modelnya seperti ini. Bisa dilihat R square-nya 0,812645 ya di sini ya. Terus AICC-nya, kalau R square kita cari yang terbesar, kalau AICC kita cari yang terkecil ya. 235 ya, udah dimasukkan di sini. Ini model globalnya. Kemudian untuk model GWR di sini terpilih bandwidth-nya sebesar ini kan dia pas nge-search ini nyari bandwidth yang optimal. Nah, ini terpilihnya bandwidth optimumnya 258 ini ya, 258 64 6860 ya. Ini terpilihnya. Kemudian output modelnya ini, interceptnya rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa gitu ya, interceptnya minimal maksimalnya berapa, range-nya dan seterusnya. Kita baca umumnya di sini R square-nya 68. Ini untuk menentukan kernel yang akan kita gunakan ya, apakah global, fixed Gaussian atau fixed B-square. Ternyata R square-nya 867358 ini ya, R square-nya. Kemudian AICC-nya 35235.033 ini ya. Nah, setelah ini kita run lagi untuk model yang fixed B-square. Nah, outputnya kita kasih nama fixed B-square, save, replace, dan kita run. Nah, setelah di run, keluar outputnya fixed B-square, bandwidth size-nya. Kalau model global pasti hasilnya sama ya ini ya. Kalau yang global atas, nah ini pasti hasilnya sama, 812645 sama ya. Ini sama ini global. Nah, yang lokal ini dibacanya di sini, R square-nya 858641. Nah, ini agak beda dikit karena ketika dia di run itu kan dia di sini ya. Pas golden search-nya ini dia mungkin agak random gitu ya. Jadi R square-nya itu beda-beda dikit, tapi nggak terlalu besar sih bedanya. Tapi nggak apa-apa, kita catat aja ya. 8586 sini ya. 858641, cuman selisih angka yang paling belakang. Terus ininya AICC-nya. Nah, bandwidth-nya terpilih sebesar 670, 50, 62. Ya, beda-beda dikit. Kopikan. Nah, ketika dibandingkan AICC-nya terpilih yang paling kecil tuh
Ini ya, ini yang paling kecil. Ini ECC-nya 23464 034. Ini yang paling kecil dan R square-nya, tapi R square-nya ini yang paling besar. Jadi karena saya ingin menjelaskan variabelnya itu lebih baik, maka saya memilih yang fix Gaussian. Pilih yang R square-nya paling besar ya. Yang ini. Walaupun AICC-nya masih kecil yang fix B square. Saya pakai yang fix Gaussian. Kemudian karena saya pakai fix Gaussian, kita tadi kan udah di run ya sebenarnya ya. Nah, kita tinggal buka hasilnya. Kawan-kawan nyimpan di mana? Nah, itu saya nyimpannya di sini ya, di music ini ya. Outputnya yang ini, fix Gaussian. Ini ya, fix Gaussian. Nah, ini hasil estimasi model secara lokalnya. Ini summary-nya. Summary yang kayak output GWR4 tadi. Sama aja ini. Oh ya, tadi di output ini ya, ini bukanya di sini aja. Karena ini hasil run fix Gaussian tadi. Hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. Untuk membaca yang bagian for f test diff of criterion ini, ketika ininya negatif maka dia bervariasi secara lokal, jadi bisa dipakai di model GWR gitu, bisa dianalisis secara lokal ya. Positive value of diff criterion suggests no special variability in term of model selection criteria. Jadi kalau dia nilainya positif maka tidak ada variabilitas secara spasial gitu. Jadi kita pakainya secara global. Karena itu negatif semua, maka bisa digunakan secara lokal ya. Tiga variabel ini bisa digunakan secara lokal. Kemudian untuk ANOVA tabel, ini sebenarnya bisa digunakan untuk melihat apakah model global, model lokal itu lebih baik daripada model global. Nah, bacanya bisa menggunakan RStudio untuk menghitung F tabelnya. Karena kalau kita pakai F tabel yang umum, maka dia tidak bisa menggunakan derajat bebas yang ini. Derajat bebasnya pakai koma-koma ini nggak bisa dia. Ini kan ya, degree of freedom. Nggak bisa pakai derajat bebas yang koma. Jadi kita pakainya RStudio, misalnya nih ya. Nah, sintaksnya ini cukup simple ya. Sintaksnya cukup simple, gini aja. Keyf. Kemudian ini diketik derajat alfanya. Kalau saya pakai alfa 5%, berarti ini nulisnya 0,95 ya. 0,95. Nah, ini derajat bebasnya. Degrees of freedom-nya ngambil di sini. Ini ya, 4,223 sama 20,777. Nah, ini sintaksnya gini aja. Di run. Nah, dapat angka 2,805973 ya. Dibandingkan dengan ini F tabel, yang ini F tabel, yang ini F hitungnya. Ternyata F tabelnya lebih besar atau F hitungnya ini ternyata lebih kecil, artinya tidak signifikan. Itu menunjukkan bahwa model global lebih baik daripada model GWR. Karena ini contoh aja, nggak apa ya, kita lanjutkan GWR. Kalau kawan-kawan melakukan penelitian ternyata ininya nggak signifikan, berarti nggak perlu pakai GWR, pakai global aja. Ini karena contoh, kita lanjutkan. Setelah ANOVA, ini tadi udah ya, baca diff kriterion tadi udah. Nah, ini nilai estimasi aja, estimasi dari parameter ya. Ini udah dibaca. Kita lanjut ke hasil estimasinya di sini. Ini untuk bacanya bisa dilihat di bagian ini ya, nilai T hitungnya. Ini T intercept nggak penting, kita ke T APS. Sini kawan-kawan insert. Ini bisa dibuka di tadi ya, hasil auto tadi. Ini di sini ya, fix Gaussian. Kita bikin variabel baru di sini, kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Ini bisa dinamakan signifikan ya. Artinya dia signifikan apa enggak. Nah, itu bisa pakai hipotesis yang ini.
hipotesisnya kayak ini ya. H0 tidak signifikan ya, variabel xk tidak signifikan terhadap variabel y di lokasi ke i. Ini H0 nya, H1 nya ada pengaruh signifikan variabel xk terhadap y di lokasi ke i. H0 ditolak jika t hitung mutlak lebih besar daripada 1 t dengan derajat bebas dengan alfanya 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas n min p. Gitu. N jumlah amatan, P jumlah parameter. Dengan jumlah parameter ini memasukkan si intercept. Berarti kalau kita menggunakan alfa 5%, berarti di sini T-nya pakai yang 0,975 karena 5 ya. Di sini 0,05 bagi 2 kan 0,025. 1 kurangi 0,025 hasilnya 0,975 ya. Ini kemudian derajat bebasnya 29 kurang 4, 29 amatan di Papua ini ada 29 amatan ya, dari sini ke sini ini ada 29 amatan, countnya 29 ya, walaupun ini 28 karena ini mulai dari 0. Ini 29 kurang 4 tadi jumlah variabelnya, kita variabelnya pakai 3 ini, tapi karena interceptnya dihitung jadi 4 ya. 29 kurang 4 artinya 25 ya. Berarti kita lihat T tabel. Sini kita buka T tabel. Sini kita pakai yang 0,975 ya. 0,975 itu sebenarnya sama kayak ini. Dia tuh sama kayak ini. 0,05 ini untuk yang uji dua arah, ini untuk satu arah ya. Kita dua arahnya pakai 0,05. Kita pakai ini artinya sama aja dia, 0,975 sama 0,025, cuman beda arah aja. Kita pakai ini dengan derajat bebas tadi 25 ya. Ini ya berarti. Ini kita copy. Kita bikin rumus di sini. Ini sama dengan if jika nilai dari absolut atau mutlaknya, nilai dari mutlak ini kurang tutup lebih besar dari ini, maka dia dikasih nama signifikan, atau kalau enggak else nya dia pakai tidak signifikan ya. Nah artinya dia signifikan karena dia lebih besar daripada si alfa. Kita pakai nilai mutlak ya di sini ya, nilai mutlak ini T hitung mutlak lebih besar daripada si T tabel gitu ya. Kita drag langsung ke bawah. Nah artinya ini signifikan semua untuk variabel APS di seluruh wilayah di Papua. Kemudian kita copy, kita insert di sini T miskin, insert, kita paste, tinggal kita rubah ini ya. Bentar. Nah ini signifikan, ini ada satu yang tidak signifikan di sini ya, lainnya signifikan. Kemudian kita copy lagi, kita taruh di T rasio murid dan guru, insert. Ini kita ganti jadi ini yang tidak signifikan ya. Nah ini banyak yang tidak signifikan, yang signifikan hanya di wilayah tertentu, ada di sini gitu ya. Nah ini untuk melihat variabel yang signifikannya. Kita simpan, save, Ctrl S ya. Berarti APS di wilayah 9412 itu di wilayah, kita buka dulu 9412, kita sort ini ya, Mimika. Artinya APS di wilayah Mimika signifikan, terus penduduk persentase penduduk miskin signifikan, dan rasio murid dan guru di sana tidak signifikan gitu ya. Itu interpretasinya. Terus untuk membuat modelnya, ini contoh modelnya udah saya buatkan. Caranya mudah, tinggal dipakai yang bagian ini, estimate ini ya, estimasi parameternya.
Misalnya ini 9412, artinya di mimika tinggal ditulis minus, oh ya ini kurang ya, interceptnya belum ditulis, artinya di sini 64, nah ya 67 162.441 dikurang 0, ini ya estimate dari HPS minus 876568 ya, terus di plus miskinnya pakai yang ini, estimasi miskin ini 1,01104, terus yang terakhir ini estimasi dari rasio murid dan guru ini ya 0,283131 gitu ya, dan seterusnya. Kalau Merauke juga sama kayak gitu juga, tinggal dimasukin yang depan ini, lupa belum dimasukin estimasi dari intercept. Untuk yang signifikan berarti tinggal dikasih bintang aja. Ini misalnya PS signifikan, karena di sini signifikan ya, PS signifikan, kemudian miskinnya signifikan dikasih bintang, dan yang terakhir rasionya tidak signifikan gitu. Ini model secara lokalnya. Saya rasa itu aja karena videonya udah panjang nih, udah 25 menit. Untuk tutorial kali ini cukup sampai di situ. Kalau kawan-kawan ada yang mau didiskusikan tinggal komen aja, atau ada yang mau ditanyain. Kalau ada saran juga boleh. Di tutorial berikutnya mungkin akan saya contohkan bagaimana membuat peta dari variabel-variabel yang signifikan di tutorial berikutnya ya. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.